Dipersembahkan oleh Nah, lihat lukisan ini, lukisannya siapa nih, Mbak Ina? Oh, ini lukisannya Raden Saleh. Oh. Ini boleh dibilang seniman Indonesia pertama yang ada di zaman modern. Terus juga seniman Indonesia pertama yang punya karir internasional. Karena kan dia waktu itu lahirnya masih di Hindia Belanda ya. Terus sempat tinggal selama 20 tahun di Eropa. Sempat punya karir di Eropa juga, melukis untuk para bangsawan, bahkan untuk keluarga raja gitu, sebelum akhirnya balik lagi ke Bogor. Lukisannya judulnya Javanese Mail Station. Ini sebetulnya kira-kira kayak 178 tahun yang lalu Pantura tuh kayak gini Mas ya? Yofi. Wow, tuh, Mas. Deket-deket Alas Roban nih. Iya, kira-kira ya, kayak kalau dari kelok-kelok jalannya ya. Iya. Sebenarnya ini di Bogor, nggak kelihatan kan? Enggak. Jadi waktu itu jalan ini, Jalan Raya Pos namanya masih, terutama dibuat itu kan untuk selain untuk memindahkan untuk distribusi barang, tapi juga untuk mengirimkan surat. Jadi kan maksudnya supaya Pulau Jawa semua terhubung dari satu daerah ke daerah lain, ada pengiriman itu gampang. Setiap 20 km ada stasiun kecil seperti ini, ada kantor seperti ini, tempat mereka bisa menukar kuda, terus menambah perbekalan, sama sekalian ngirimin barang-barangnya itu. Jadi kayak apa ya, kalau sekarang ada shuttle service point to point, nah ini kira-kira kayak gini nih konsepnya. Keren ya? Dengan lukisan seperti ini tuh kita jadi bisa berimajinasi, membayangkan zaman dulu tuh kayak gimana gitu kan. Oke. Selain Raden Saleh, di sini siapa aja yang jadi untuk pameran pertama ini yang ditampilkan? Nah, jadi kan pameran pertama ini terbagi dalam 4 bagian. Pertama itu adalah kampung halaman, manusia dan bumi. Terus kemudian yang kedua itu adalah tentang kemerdekaan dan sesudahnya. Yang ketiga itu pergulatan seputar bentuk dan isi. Dan yang terakhir adalah racikan global. Nah, 4 bagian ini sebenarnya kami susun berdasarkan kronologi sejarah. Jadi kalau misalnya yang di sini kita lihat itu semua dari kira-kira akhir abad ke-19 sampai awal abad 20. Tapi terus ada bagian kemerdekaan dan sesudahnya, itu masa-masa persis ketika Indonesia merdeka tahun 45 sampai sekitar tahun 50-an gitu. Tapi seniman-seniman yang ditampilkan di sini itu bukan cuma yang dari Indonesia aja kan? Bukan hanya dari Indonesia Campur aja. ya? Sebenarnya itu sih beda terutama antara Museum Macan dengan museum seni rupa lainnya yang sudah ada di Indonesia. Sebagai museum seni rupa memang kami bukan yang pertama, tapi kami yang pertama yang punya koleksi internasional yang dibuka untuk publik. Nah, itu perbedaannya, ya kan? Nah, ini lukisan siapa lagi nih? Wah, nah, ini seniman Indonesia, Mas. Ini Dullah, yang dulu sempat jadi pelukis istana juga, ya di zamannya Soekarno. Ini kalau diperhatikan lukisan ini, ininya emosinya dapat ya, banget Mas ya? Dapat banget. Ekspresi-ekspresinya juga keren banget, menggambarkan dulu zaman sekitar tahun 45 ya? Ya. Lukisan ini, Mas, itu menunjukkan bagaimana Dullah itu sangat mengagumi Bung Karno. Kan kalau kita lihat ya, ada banyak sekali figur di dalam lukisan ini, tapi semua nggak ada yang seterang dan sebersih dan berkilau Bung Karno yang stand out banget di situ. Ini kita bisa lihat bagaimana semua orang mendengarkan Bung Karno lagi ngomong apa. Terus kemudian mereka semua juga punya ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang kelihatan bersemangat, ada yang kelihatan lebih hati-hati gitu. Terus semuanya kayak mau memanggul senjata, berjuang untuk Indonesia gitu. Keren ya? Keren banget. dipersembahkan oleh